terhadap pernyataan itu. Baik. Jadi sebenarnya ini sangat menarik sekali. Filosofi anak muda ini sebenarnya luas pengertiannya. Nah, tinggal kalau masalah mental itu kembali kepada masing-masing. Tetapi sesungguhnya seperti saya bilang tadi tidak cukup hanya mendapatkan pengetahuan dari sekolah. Artinya kepedulian baik dari lingkungan sekitar dan kita lihat bagaimana bangsa ini butuh generasi muda karena di Sumpah Pemuda juga mengatakan bahwasanya tanpa ada pemuda kita ini tidak ada apa-apanya. Artinya pemudalah sebagai pendobrak, sebagai tiang pilar bangsa ini. Nah, tidak hanya dikategorikan dengan dasar negara seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 saja. Kalau generasi muda ini untuk berani tampil mengatakan bahwasanya kami harus siap untuk menghadapi globalisasi. Nah, mengenai mental ini memang harus ditempa. Mohon maaf nih, dengan salah satu contoh seperti ini, kalau kita tidak berani menampilkan diri, otomatis mental kita tidak kelihatan. Nah, dalam berinteraksi sehari-hari sebenarnya kita sudah memiliki mental, tapi kita tidak mau mencoba. Artinya apa? Sebagai mahasiswa, seperti kami juga dari Badan Eksekutif Mahasiswa, itu kita berikan ruang kepada yang muda-muda teman-teman yang lain. Artinya supaya mereka bisa tampil. Nah, sesungguhnya kalau kita lihat di bangsa ini banyak sebenarnya yang harus diberikan masukan. Kalau diperbaiki mungkin kalau kita mungkin secara langsung tidak bisa kita mengatakan perbaikan di dalam itu. Tidak bisa terlihat langsung. Iya, salah satu contoh peraturan daerah. Peraturan daerah itu ya itu sangat berperan. Nah, berperannya di mana? Contoh nih, sering kita jumpa di luar sana, mohon maaf, setiap hari Sabtu malam Minggu, terkadang itu udah lewat jam batas. Ini harusnya kita berani menampilkan. Saya ada beberapa kali menyinggung di lingkungan ke RT RW, tolonglah kita akan bukan razia sih sebenarnya, kita akan menegur adik-adik yang nongkrong di atas jam 9 malam. Nah, pernah itu sampai dia nyeletuk, Bapak kayak nggak pernah muda. Nah, ini tantangan nih. Artinya mentalnya kuat nih, tapi mentalnya itu bukan hal yang positif. Nah, jadi dari diri kita lagi nih kembali kita sampaikan sama teman-teman, ayolah belajar. Nah, bagaimana kalau kita tidak belajar? Kebodohan itu adalah kemiskinan. Tapi kalau kita siap mental, kita berani tampil, pasti kekayaan itu datang. Artinya banyak pengalaman. Kekayaan itu bukan hanya segi materi. Nah, di sini sebenarnya peran daripada pemerintah, termasuk legislatif dan yudikatif, eksekutif kita. Jadi saya sempat nimbrung juga di politik. Artinya saya ingin di sana itu juga seperti yang Bung Riko sampaikan tadi sebagai agen perubahan. Supaya ini harus ditempa mental-mental generasi Z, generasi milenial ini. Kalau kita tidak tempa, kita tidak berikan ruang sebanyak-banyaknya, bagaimana mungkin ini bisa kelihatan generasi-generasi yang bagus tadi. Sebenarnya bangsa ini bagus, tatanannya sudah bagus, Pancasila sudah bagus, Undang-Undang Dasar kita sudah bagus, sudah mengikat dan sudah finish seperti saya bilang, maksudnya sudah final, sudah selesai, itu nggak ada masalah lagi sesungguhnya. Tetapi kalau kita tidak siap menghadapi seperti saya bilang tantangan era globalisasi ini bahaya. Teknologi salah satunya ini bahaya. Mungkin ya sering kita jumpai di luaran, atau kalau kita mohon maaf nih naik salah satu angkutan di Jakarta lah katakan, itu sepanjang koridor itu bisa sibuk dengan gadget masing-masing. Nah, mungkin mereka ini juga punya mental, tapi saya nggak mengatakan dia melakukan hal negatif, tetapi interaksi sosialnya sudah mulai kurang. Jadi jika kita membahas ini Bang Edo, ini berarti mungkin ada kaitannya politik dengan hukum. Dengan adanya kepentingan politik, hukum itu jadi gak bergerak gitu. Jadi adanya kepentingan politik yang menginterupsi kemandirian hukum itu. Padahal satu hukum itu independen. Dari pandangan saya itu hukum itu independen. Namun karena ada kepentingan politik misalnya, seorang pejabat misalnya
kan Polhukam misalnya dia itu mandiri, namun karena dia ASN, karena dia seorang pegawai negeri, akhirnya dia juga bawa kepentingan politik, betul lah Bung ya? Iya. Jadi kita singgung sedikit. Jadi menurut Bung Edo nih, apakah memang ada salah dengan teori trias politikanya di Indonesia ini, penerapan trias politika Mostek Q-nya di Indonesia ini, apakah ada kesalahan atau semacam suatu perbaikan yang bisa diberikan kepada negara kita ini? Ya, jadi sesungguhnya seperti saya sampaikan kembali, kalau kita dari luar ini hanya bisa melakukan memberikan pandangan-pandangan. Namun satu hal, kita harus berani berpolitik. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah berpolitik. Namun sering yang kita hadapi di bangsa ini, begitu kita sudah sampai di fase itu, terkadang kita tidak berani menyuarakan. Karena apa? Karena kepentingan. Ya, jadi saya nggak sampai ke dalam. Artinya kepentingan ini banyak makna nih. Ini banyak makna. Artinya kepentingan nggak hanya pribadi, mungkin ada kelompok atau dan lain-lain gitu. Itu bisa diduga seperti itu terjadi. Nah, kalau sesungguhnya kalau memang wakil kita itu sebagai wakil rakyat, mereka kan kembali ke rakyat nih setiap hari. Mereka juga rakyat karena di legislatif itu kan dia perwakilan dari rakyat. Seharusnya mereka yang bisa menyampaikan, menyuarakan. Nah, apa di sini peran kita sebagai mahasiswa generasi Z milenial untuk menyampaikan seperti Bung Riko sampaikan tadi? Artinya inilah yang perlu kita lakukan, gerakan-gerakan dalam arti kata diplomasi. Penyampaian diplomasi. Kira-kira apa yang mau kita butuhkan nih sebelum dilakukan perumusan perda? Nah, supaya sampai apa yang kita inginkan. Contoh di Batam, apa kira-kira yang bisa kita sampaikan? Hal-hal yang positif yang telah dilakukan oleh yudikatif kita, katakanlah wali kota, gubernur, eksekutif kita. Artinya ini perlunya peranan pemerintah lewat daripada legislatif tadi. Artinya negaranya sudah bagus, sudah menganggarkan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, tinggal bagaimana kita meminta supaya lingkungan kita dari pendidikan, daripada kemahasiswaan, milenial, generasi Z, termasuk dari SD, SMP, SMA, itu bisa tersalurkan. Contoh nih, ada wadah. Kalau ada wadah, mungkin ya generasi Z, generasi milenial itu bisa disalurkannya aspirasinya di sana. Maaf kata nih, contoh nih, salah satu contoh balap-balapan. Nah, kalau di luar sana kan nggak ada tempat, ini bisa bahaya nih, sangat mengganggu lalu lintas. Nah, tapi kalau pemerintah menyiapkan salah satu wadah, otomatis kan bisa tersalurkan hobi-hobinya. Nah, kita nggak hanya berbicara tentang hukum saja, perspektif hukum itu luas. Jadi kalau kita sebagai anak hukum, kita mau berbicara di lingkungannya. Artinya apa? Di saat nanti ada APBD, disitulah seharusnya wakil rakyat tadi menyampaikan supaya di sana mengikat. Tetapi kalau kita di luar, mohon maaf nih, kalau saya lebih cenderung berdiplomasi, berdialog seperti ini. Kalau kita berteriak demo apa, dan itu kurang etis. Sebenarnya bukan gak ada guna. Sebenarnya memang kita mahasiswa itu pergerakan, tetapi lebih enak dialognya diplomasi nih, diplomatis. Artinya bisa tersampaikan dengan pikiran yang jernih. Tapi kalau kita teriak dengan panas-panasan, ya ada sih bagusnya juga, tetapi tidak seluruhnya bagus. Kira-kira berdiplomasi, berdialog. Demikian. Jadi menurut Bang Edo ini berarti fondasi hukum di Indonesia tuh udah menerapkan 4 pilar itu ya? Sesungguhnya sudah. Tinggal bagaimana implementasi dari kita, pemahaman dan pengertian dari kita dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya Undang-Undang Dasar tahun 45 itu udah kaya. Namun banyak di belakangan hari ini kan cara pandang ahli-ahli hukum kita, ya kita mahasiswa ini kita hanya belajar dan mau mengetahui sesungguhnya apa sih. Nah, tadi Bung Riko sudah menyinggung masalah tes politikal itu, ya artinya hukum itu tidak akan ada matinya. Jadi kita sebagai anak hukum, terkhusus di Unrika dan Fakultas Hukum ini, kita harus berani menggali, berdialog, berdebat dalam hal yang positif. Nah, kenapa? Hukum ini setiap saat
akan ada perubahan-perubahan untuk kepentingan zamannya. Contoh Omnibus Law itu muncul. Artinya apa itu? Ini ada yang harus dipertimbangkan oleh bangsa ini, kepentingan pengusaha, kepentingan daripada pekerja rakyat. Artinya di sana itu harus timbal balik, harus balance. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita berbangsa sebagai mahasiswa. Kira-kira apa supaya balance nih? Kepentingan mahasiswa ini tersalurkan hobinya dan bisa ada wadah. Ya, kalau saya sih pernah menyampaikan beberapa pandangan, usulan kepada calon, bukan calon sih, yang duduk di DPR RI, kalau bisa KPK itu ada di daerah, itu satu. Jadi ada lagi namanya UKM, bantuan UKM ini kan kalau kita lihat kan dia dikelola oleh bank tertentu. Nah, itu secara ekonominya. Jadi kalau memang masyarakat ini tidak hanya berbicara hukum saja, kehidupan sehari-hari itu penting. Ini dasar kehidupan kita juga setiap hari. Kalau kita lapar atau kalau kita tidak punya kehidupan atau pemasukan, bagaimana konon kita bisa berpikir positif? Ini yang harus kita pikirkan. Jadi bagaimana bangsa ini hadir supaya mengurangi angka kemiskinan. Mungkin ya, saya juga nggak tahu berapa persen yang ada di Batam atau Kepri, tapi itu penting peran itu sebagai kita mahasiswa. Bagaimana stunting itu perlu kita mahasiswa itu menyuarakan. Nah, contoh nih, kalau bisa kita datang ke kantor DPRD, kita sampaikan. Ya, kita harus by data, harus kita sampaikan apa kepentingan daripada kita generasi Z, generasi milenial ini, supaya mereka bisa merumuskan di APBD. Kira-kira seperti itu gambarannya. Demikian. Kalau menyinggung negara tadi Bang Edward, saya tertarik. Kita bisa menggunakan teori dari Aristoteles. Karena tadi Bung Edward sampaikan tugas negara, fungsi negara hadir itu mengurangi angka kemiskinan. Sebagaimana dibilang sama Aristoteles dalam bukunya itu di Civis, ya, kalau saya tidak salah ingat itu, dia bilang bahwa negara itu mempunyai peran penting sebagai wadah untuk masyarakat. Namun kita lihat mungkin di sini negara itu tergantung sama pelaksananya. Dan jika pelaksananya itu bermoral, pasti lepas negara itu juga bermoral. Sama seperti yang disampaikan oleh Emmanuel K. Jadi di sini dari Bang Edo secara luas, secara umum, secara garis besar nih, apakah penguasa-penguasa kita sudah menerapkan hukum dengan baik, terutama dalam berpolitik, dan implementasinya, dampaknya itu terhadap masyarakat itu seperti apa, Bang Edo? Oke, baik, terima kasih. Ini sebenarnya kalau saya sih berpikir implementasi hukum itu sudah bisa dikatakan sangat baik karena harus ada balance dalam hal cara pandang pemerintah untuk melihat kepada rakyatnya. Artinya kepentingan itu ya kalau saya sih berpikiran bahwasanya tinggal bagaimana kita menerapkan. Mohon maaf kalau umpamanya ada yang tidak benar, itulah fungsi sebenarnya daripada utusan kita dari daerah untuk pembangunan. Nah, kalau untuk masalah undang-undang itu bisa kita sampaikan kepada aspirasi kita kepada DPR RI. Artinya mereka itu sering melakukan reses. Nah, di sana perlu kita undang suatu saat seperti kita mahasiswa, gak apa-apa sebagai pembicara. Namun kita harus siapkan apa kira-kira yang sudah terserap dan apa yang tidak, supaya itu bisa disuarakan. Memang keterbatasan itu banyak. Kenapa? Contoh satu komisi itu mungkin ada sekian orang. Kalau hanya satu yang berteriak, belum tentu juga itu didengar. Jadi intinya memang mahasiswa harus lebih peka, membuka diri dan menyampaikan, dan harus lantang berdialog diplomasinya. Enggak hanya seperti yang saya sampaikan tadi, hanya untuk sebagai seorang pergerakan saja, tetapi kita harus punya konsep yang lebih baik agar bisa tersampaikan. Nah, tantangan di era global ini, semakin banyak yang menganggap itu tidak peduli, semakin kurang perhatian. Nah, ini jadi bahaya nih. Ini tantangan ke depan. Seperti yang saya sampaikan tadi, era global ini tidak hanya berbicara lewat ekonomi.
Iya. Tidak hanya lewat daripada teknologi, secara hukum pun bisa masuk kalau kita tidak siap. Artinya kita, ya kompleks memang. Artinya kita harus sebagai mahasiswa, kalau dikatakan fungsi kontrol benar, tetapi harus berani gitu. Artinya kita harus sampaikan ini. Kalau kita tidak sampaikan ini bahaya. Tapi kalau misalnya gini Bang Edo, kita ada mental, cuma Oke. kita tidak punya wadah atau kesempatan untuk menyampaikan dialog itu, dan itu sangat bahaya. Jadi mental kita sebagai mahasiswa itu ya sebenarnya kita mempunyai aspirasi. Baik. Tapi tiba-tiba ketika kita menghadapi lapangan yang praktik gitu, kita tidak bisa menemukan satu wadah, satu peluang. Iya. Mungkin tadi Bang Edo sampaikan diplomasi adalah langkah yang terbaik. Saya setuju. Karena ketika diplomasi kita bisa bicara dari hati ke hati, pikiran ke Benar. pikiran. Di situ Iya. kita bisa bertukar, berdiskusi. Iya. Namun di satu sisi kita tahu bahwa emang seberapa banyak pejabat yang peduli gitu ya. Emang seberapa banyak pejabat yang mau turun untuk mendengarkan suara rakyat. Karena di sana kita tahu kepentingan besar seperti yang itu saya sampaikan di awal. Dan balik lagi ke 4 pilar kebangsaan ini, kita tahu bahwa pemerintah sebagai pencetus itu kalau dari pandangan saya baik, cuman nggak sempurna. Oke. Dari apa menurut Bang Edo dan fakta, langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan yang akan harus dilakukan oleh pemerintah agar pilar kebangsaan ini kembali hidup dan kepentingan itu nggak dicampur adukan dengan profesionalitas. Baik, jadi memang terkadang itulah tantangan lagi sebenarnya, banyak teori dan kurang praktek. Seperti itu mungkin kira-kira Bung Riko tadi sampaikan. Artinya wadah itu sebenarnya nggak mesti pakai wadah. Mohon maaf nih, kita mahasiswa. Nah kalau mahasiswa kan ada wadahnya cuma HIMA, himpunan mahasiswa, badan eksekutif atau senat. Nah kalau kita sudah hadir mahasiswa, apapun bentuk namanya, wadahnya, kalau kita mau menyampaikan ke rumah kita, rumah aspirasi, saya rasa mereka pasti buka ruang. Dalam hal apa? Kita menyampaikan dengan lugas, tegas, tujuan kita itu apa. Kira-kira seperti itu. Jadi Belum tentu mereka buka ruang, belum tentu mereka benar-benar